Otonomi khusus Papua. Saat Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya, beliau mengatakan, "Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi hati saya bisa merasakan air mata dan penderitaan orang Papua. Maka dari itu, wahai orang Papua, hari ini kukembalikan harga dirimu sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia." Seperti itulah semangat Otsus Papua, memberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam kerangka NKRI. Ini yang harus digarisbawahi, dalam kerangka NKRI. Jadi, penerapan Otsus ini tidak ada kaitannya dengan merdeka, referendum, atau sebangsanya. Ini perlu ditegaskan biar tidak ada isu liar yang sengaja dimanfaatkan pihak tertentu. Menjelang 20 tahun Otsus Papua, beberapa pihak menilai Otsus telah gagal karena masih eksisnya kelompok separatis bersenjata. Nah, ini yang Mutiara suka, karena justru itulah sumber masalahnya. Selama masih ada barang itu, apapun yang diperbuat pasti akan terhambat dan gagal. Lebih tepatnya, digagalkan. Oleh siapa? Siapa lagi? Ya oleh mereka itulah. Mau namanya otonomi khusus, otonomi spesial, spesial pakai telur. Kalau penyakit yang satu itu masih ada, angel wis. Hubungannya apa? Begini ya mas, keberhasilan program pemerintah itu mempersyaratkan banyak hal. Dan yang mendasar, stabilitas keamanan. Sehebat apapun konsepnya dan sebesar apapun dananya, syaratnya harus kondusif, harus aman. Kalau nggak aman, semuanya tidak akan berjalan. Sementara, fakta di Papua berbicara. KKSB membantai 31 karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jalan. Tukang ojek dan warga pendatang dibunuh dengan kejam. Warga asli Papua yang dekat dengan aparat keamanan diancam dan dibunuh. Aparat TNI Polri ditembak dan diserang. Kalau situasinya seperti itu, program pemerintah apa yang bisa berjalan? Oke, kita kembali ke Otsus ya. Sampai dengan tahun ini, pemerintah telah menggelontorkan 126,99 triliun rupiah untuk dana Otsus Papua yang dikelola langsung oleh Pemda Papua dan Papua Barat. Seperti Pemda lainnya, kedua provinsi ini mengelola APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam APBD ada anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, PAD, bagian dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Dana Otsus masuk ke dalam pendapatan lain yang sah. Namun, kita juga pahami bahwa dengan adanya Otsus, dana pusat lain di luar nomenklatur Otsus meningkat secara signifikan untuk Pemda tersebut, yaitu dana alokasi umum, DAU, dana alokasi khusus, DAK, dan dana tambahan infrastruktur, DTI. Garis besarnya begini, APBD Provinsi Papua tahun 2019 terdiri dari PAD 12,75%, dana perimbangan 29,96%, dan pendapatan lain 57,29%, dana otsusnya 38,63% dari APBD. Total dana dari pusat 87,25% dari APBD. Untuk APBD Provinsi Papua Barat tahun 2019 terdiri dari PAD 5,57%, bagian dana perimbangan 49,09%, dan pendapatan lain 45,34%, dana otsusnya 45,34% dari APBD. Total dana dari pusat 94,43% dari APBD. Meski demikian, banyak pihak menilai besarnya dana Otsus ini tidak membekas dalam kehidupan masyarakat. Yap, persis. Makanya, perlu evaluasi untuk kebaikan ke depan. Para kepala daerah
harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana otsus yang tidak sedikit itu kepada seluruh warga masyarakat Papua. Harus diakui, tidak mudah menelusuri penggunaan dana otsus ini. Bidang pendidikan misalnya, berapa ratus warga Papua yang menjadi sarjana dari dana otsus ini? Dari sekian ratus itu, berapa yang kuliah di dalam negeri dan luar negeri? Di universitas mana dan fakultas apa? Berapa lama batasan waktu kuliah? Atau boleh menjadi mahasiswa abadi? Atau jangan-jangan yang gencar menyuarakan tolak otsus akhir-akhir ini justru yang selama ini dibiayai dana otsus? Kok jadi mirip pemain drama politik? Si Veronica itu ya? Modusnya sama sih. Duitnya dimakan, setelah gemuk dan pintar, terus balik badan. Itu baru di bidang pendidikan. Belum bidang kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Sama persis, minim data. Berarti gagal dong. Kan pengelolaannya sudah diserahkan ke Pemda. Jadi, yang gagal siapa? Dan yang perlu digarisbawahi, kepala daerah seluruhnya putra daerah loh ya. Bahkan Pangdam dan Kapoldanya juga putra daerah. Kalau menurut Mutiara, mereka yang menolak otsus ini hanya korban provokasi kelompok tertentu. Dari tuntutannya aja sudah salah. Salahnya di mana? Begini Mas, pemerintah tidak pernah mengatakan akan memperpanjang otsus atau akan memberlakukan otsus jilid 2. Sementara tuntutan mereka menolak otsus jilid 2 dan menolak perpanjangan otsus. Nggak nyambung kan? Nuntut aja salah. Persis demo-demo di kota besar yang rata-rata nggak ngerti apa yang didemokan. Bedanya kalau di kota besar demonya bayaran. Kalau ini di bawah ancaman KKSB atau dibohongi oleh tokoh mereka di luar negeri. Masyarakat Papua dimanfaatkan oleh mereka untuk mengais donasi asing atas nama HAM, rasisme, ketidakadilan, dan isu-isu usang lainnya. Tapi bukannya pemerintah memang akan merevisi Undang-Undang Otsus Papua? Begini ceritanya. Sesuai undang-undang, status otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat itu tidak ada batasan waktunya. Sehingga tidak ada istilah habis masa berlakunya, tidak berjilid, dan tidak ada istilah perpanjangan. Ini digarisbawahi dulu ya. Nah, dengan status otsus ini, banyak keistimewaan yang berlaku untuk menghormati masyarakat Papua. Di antaranya, pejabat kepala daerah harus orang asli Papua, OAP. Dibentuknya Majelis Rakyat Papua, MRP. Berimbangnya bagi hasil pajak pusat dan daerah, dukungan dana otsus dari pusat, dan masih banyak lainnya. Undang-Undang Otsus Papua mengamanatkan dukungan dana otsus berlaku selama 20 tahun sejak diundangkan. Jadi, yang akan berakhir di tahun 2021 itu dukungan dananya, bukan status otsusnya. Dan dengan memperhatikan komposisi APBD kedua provinsi tadi, maka pemerintah menetapkan untuk revisi Undang-Undang Otsus Papua dengan memperpanjang dukungan dana otsus dan mengevaluasi mekanisme anggaran. Itu semua ditempuh agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat demi Papua yang sejahtera dan Indonesia Jaya.